Oke guys, maaf mengganggu tontonan kalian. Kalau kalian belum subscribe aku, segera subscribe aku. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jangan lupa bunyiin loncengnya. Ting ting. What's up guys? Balik lagi bersama Jesut Bang. Kali ini aku mau bahas aku bisa bilang ini satu film yang lagi booming banget. Gimana ya? Aku bingung sih. Aku mau bahas tapi nggak mau spoiler banget. Maksudnya iya nggak enak juga lah spoiler. Lebih baik kan kalian nonton. Makanya aku pas filmnya tayang 17 September lalu, aku nggak langsung bikin video karena aku pengen kalian itu nonton dulu baru nonton aku gitu. Ya gitulah, ya kan. Jangan sampai karena aku udah cerita kan jadi nggak nonton. Lebih baik kan kalian nonton dulu baru kalian dengerin dari aku. Karena ini adalah menurut pendapat aku aja. Dan ini adalah baju merah dari film Money Heist. Tapi ternyata nyambung ya sama tema kita. Ternyata di film Squid Game, nah ini dia film yang akan aku bahas. Di dalam film ini ternyata ada baju merah kayak gini lagi nih seragamnya. Tapi ya bawa senjata sama pakai topeng. Makanya aku pakai topeng ini. Ya aku di rumah nggak punya topeng lain selain ini, jadi biarkan saja ya. Nah, aku pengen bahas tentang film ini karena lagi booming banget dan parahnya semakin banyak pembajakannya di mana-mana dan spoiler di mana-mana. Makanya ya aku berusaha 1 minggu untuk tidak ngomong dulu tentang ini. Oke. Aku kali ini mau bahas nggak mau tentang alur cerita sih, aku cuman kayak mau cerita dikit-dikit aja deh. Yang sebenarnya secara ini pendapat aku secara umum, tapi aku sangkut pautin sama filmnya. Yap, kita pasti dalam hidup itu pernah minjem duit ataupun ngutang. Ya, itulah permasalahan banyak orang. Permasalahan semua orang-orang yang bisa dibilang miskin atau menengah ke bawah, karena pasti kalau ketika mereka nggak punya uang, mereka akan minjem duit atau ngutang kemana-mana. Nah, masalahnya kalau udah terhimpit sama situasi, pasti apapun kerjaan atau apapun orang bisa nawarin kita nih, lu jaga rumahnya dikasih gaji misalnya 50.000 sehari, pasti mau-mau aja kan, karena memang butuh banget uangnya. Nah, sama kayak di film Squid Game ini. Jadi ya yang ikut game ini sebenarnya ya kebanyakan orang-orang menengah ke bawah dan emang orang-orang yang miskin, karena gimana cara mereka bayar utang ya dengan ikut permainan ini dan mendapatkan hadiah uang tunainya gitu. Nah, aku bahas langsung ke permainan-permainan yang ada di dalam Squid Game ini. Jadi aku nggak mau cerita tentang alur ceritanya, nggak perlu lah karena kalian bisa nonton di berbagai YouTube channel yang membahas alur cerita. Tapi di sini aku mau bahas tentang game-game yang ada di dalam Squid Game ini sendiri. Menurut aku seru, menegangkan, seneng, sedih, kecewa, marah itu semua jadi satu di film ini ya. Yang pertama itu adalah permainan lampu merah, lampu hijau. Jadi ini ya kalian bisa lihat di gambarnya. Jadi di permainan ini adalah satu patung robot gede cewek gitu, yang kalau dia lagi noleh kita nggak boleh bergerak, tapi kalau dia lagi kayak lagi ngitung lagi di pohon kita boleh bergerak. Nah, masalahnya di sini adalah kita punya waktu dan gimana ya, punya waktu dan garis finish gitu loh. Kalau misalkan kita nggak nyampe di garis finish ini, kita bisa dieliminasi, dan eliminasi ini adalah eliminasi itu mati, tembak mati. Ya kan, jadi deg-degan banget tuh. Sekarang gini deh, aku kasih kalian coba pencerahan ya. Ketika kalian lari nih, ya kan, terus tiba-tiba stop, ya pasti ada lah jatuh atau kesenggol atau blek gitu kan. Nah, itu gimana? Itu kan bukan kita yang mau bergerak, ya kan, nggak sengaja jatuh, itu kan serem banget kan. Dan menurut aku itu bahaya. Ya ketika kita jatuh kita mati. Aduh. Makanya di permainan yang satu ini menurut aku ya kita nggak apa-apa sih jalan cepet aja, nggak usah lari. Kalau aku strateginya ya jalan cepet, nggak usah lari, udah aku yakin waktunya pasti cukup untuk kita yang jalan cepet. Karena kan di awal permainan kan orang pada kaget tuh ada yang ditembak-tembak. Makanya menurut aku dengan kita jalan cepet terus kita diem, jalan cepet terus kita diem, itu menurut aku nyampe juga, dan pastinya jauh lebih aman daripada lari, karena lari itu ada potensi jatuh. Dan untuk orang yang kagetan kayaknya emang nggak bisa ikut permainan ini sih, karena ya ketika terus ayam kan mati juga ya kan, akhir-akhirnya mati lagi. Yang aku pengen omongin paling ya, patung robot boneka ini tuh mirip banget sama Darumasan di film yang lain. Adalah nama judulnya pakai bahasa Inggris, aku agak remet nih ngomongnya. Nah, pokoknya dia mirip banget sama Darumasan. Kalau Darumasan itu ketika noleh itu juga kita nggak boleh bergerak. Kalau kita bergerak, kepala kita tuh langsung kayak pecah gitu. Aku nggak ngerti konsepnya gimana, tapi kayak gitulah. Jadi ketika kita lagi dia noleh, kita langsung kepala itu pecah gitu kalau misalnya kita bergerak. Nah, nggak tahu ya ini mirip banget. Cuman ya mungkin
aku nggak tahu Playgate apa enggak, tapi yang pasti menurut aku mirip. Dan ya udahlah ya, namanya juga konsep film, pasti ada aja yang mirip-mirip. Kalau di Indonesia sih patung robot cewek ini tuh mirip sama Mampang ya. Nggak tahu kenapa sih pas aku lihat tuh, kalau andaikan dia nggak tinggi ya, andaikan badan dia agak kecil dikit aja, atau kaki dia pendek deh, mirip banget aja sama Mampang. Ya udahlah, pokoknya gitu ya. Terus kita lanjut ke game yang kedua. Game yang kedua itu adalah ini. Jadi ada permen yang tengahnya itu ada cetakan gambar gitu. Terus kita cuma dikasih kayak jarum untuk kayak gesek-gesekin sesuai alur gambarnya, supaya gambar itu bisa copot dari permen ini. Nah, masalahnya adalah yang dapat bulat, kotak, atau bintang itu gampang karena dia udah punya sudutnya gitu loh. Gampang kan? Tapi kalau sekarang kan pikir payung, dia punya ujungnya begini, ya kan? Yang begini nih. Ininya kan tipis ya. Jangankan pas mau copot, pas nggak sengaja peletak ya udah mati, ya kan? Kalau di filmnya sih dia mau pakai cara menjilat ya, strategi menjilat. Jadi dengan ngejilatin permennya, lama-lama permennya tipis, dan barulah dia bisa kayak copot dengan sendirinya gitu. Karena kan dia ada garis kan, ada garis sedikit yang mengikuti dari gambar tersebut. Dan menurut aku ini cukup deg-degan parah sih, kayak gitu kan, buru-buru untuk nyelesain itu permen biar bisa copot dan kita selamat gitu. Aduh, deg-degan parah sih. Apa kita coba ya? Aduh, deg-degan. Oke, kita lanjut ke permainan ketiga. Yang ketiga ini adalah tim-timan. Jadi satu tim itu isi 10 orang. Jadi permainannya adalah tarik tambang. Aduh, ini mah orang Indonesia menang semua kali. Kecil. 17-an, ini permainan 17-an yang paling populer. Ya kan, yang biasanya kalau nggak cowok-cowok atau cewek cowok ya kan, itu permainan paling menyenangkan. Nah, di sini permainannya adalah tarik tambang, tapi di ketinggian 100 meter. Jadi kalau ketarik dan jatuh, ya mati, yang kalah mati pokoknya. Intinya yang kalah pasti mati lah. Nah, itu masalahnya. Kalau misalkan di dalam kelompok kita laki-laki semua, ya mungkin kita masih bisa selamat ya, karena kan laki-laki jauh lebih kuat. Tapi ternyata di dalam game ini kita dikasih tahu strategi untuk menang tanpa harus isinya laki-laki semua. Iya, maksudnya isinya itu nggak laki-laki lah gitu kan, di filmnya ya dia ada ceweknya kan. Jadi ternyata strateginya secerdik itu, dan menurut aku sih itu bisa kita praktekin pas 17-an nanti kalau misalnya ada offline nih guys. Siapa tahu kita menang ya kan, terus dapat hadiah 17-an kan lumayan. Oke, lanjut ke permainan keempat, yaitu ini berpasang-pasangan berdua-dua, yaitu main kelereng atau gundu. Kalau di Indonesia sih ini pasti gampang lah, tetap ini adalah permainan mudah untuk orang-orang Indonesia, ya kan, gundu atau kelereng. Nah, di sini kita diperbolehkan main apapun dengan pasangan kita, terserah mau main suit, mau main apa untuk mendapatkan gundu-gundu dari teman-teman kita. Masalahnya adalah ini berpasangannya itu sama teman kita yang dari awal kita nggak tahu kalau kita bakal melawan dia. Jadi ya bisa di sahabat kita, bisa jadi istri kita, pacar kita, dan lain-lain. Dan itu kan nyakitin hati ya. Kita mau nggak mau harus bisa menang, mendapatkan 10 kelereng dari semua teman kita. Dan kan kita berarti harus membunuh teman kita dengan cara main ini gitu. Sedih banget sih, parah. Di part ini adalah menurut aku part yang kelereng ini adalah part paling sedih, karena kita harus mengkhianati pasangan kita sendiri. Hati-hatilah kalian ya kalau misalkan sama teman kalian berpasang-pasangan, karena belum tentu mereka nggak mengkhianati. Next, di permainan kelima. Permainan kelima ini adalah aku bilangnya apa ya? Pokoknya dia kayak nginjekin kaca gitu. Jadi melewati jembatan kaca. Jadi di jembatan kaca ini ada dua pilihan gitu loh, kiri dan kanan. Di kiri dan kanan ini ada kacanya. Setahu aku ada 18 kaca satu kali jalan tuh. Jadi total ada 18 kali 18 berapa? Pokoknya begitulah, pokoknya ada 30-an kaca yang jadi jembatan itu. Nah, kita disuruh pilih nih kiri apa kanan. Masalahnya di sini adalah kaca di sini ada dua jenis kaca, yaitu kaca yang tebal sama kaca yang tipis. Kalau kita nginjek kaca yang tebal kita selamat, tapi kalau kita nginjek kaca yang tipis kita mati. Kenapa mati? Karena jembatan ini ada di atas 100 meter, dan kalau kita nginjek kaca yang tipis otomatis kita jatuh dan terkena beling itu. Jadi ya udah mati tertimpa tangga. Oke. Nah, di sini itu para peserta terakhir itu disuruh mengambil rompi dengan urutan 1 sampai nomor terakhir lah pokoknya. Yang dapat nomor 1 itu menurut aku paling sial ya. Pokoknya nomor paling awal 1, 2, 3, 4, 5 itu nomor paling sial. Karena apa? Aku yakin pasti mati. Karena kan mereka kayak mau gak mau mereka menjadi korban percobaan untuk nginjekin kaca itu pertama kali. Sedangkan mereka juga gak tahu kaca mana yang tebel. Jadi ya udah 1, 2, 3, 4 itu pasti mati lah. Aku jamin lah. Terus untuk yang nomor-nomor terakhir sebenarnya juga bisa mati karena di sini ada waktu ya. Jadi harus cepet-cepetan loncat dari kaca satu ke kaca yang lain. Jadi ya akan mati-mati juga.
Jadi yang paling aman itu nomor tengah-tengah. Nah, masalah di sini adalah ya ngeri banget sih, karena ini kan kacanya tembus pandang ya. Jadi itu kita loncat di jembatan ini, kita bisa lihat 100 meter di bawah kita gitu. Terus kan kayak, untung saya tidak ikutan karena saya takut ketinggian. Untung di filmnya juga nggak ada yang takut ketinggian lah. Bayangin kalau yang ikutan takut ketinggian, nggak jalan-jalan dia, mati semua orang-orang di belakangnya. Kelar udah permainannya. Makanya ya untung aman lah gitu kan. Nah, di sini tersisa cuman beberapa pemain yang akhirnya setelah mereka berhasil menginjakan kaki di podium terakhir nih, yang nggak ada kacanya, baru semua kaca itu pecah. Mau yang tipis, mau yang tebel, langsung tetes gitu loh, pecah semua. Jadi kan, udah selamat dari jembatan, malah kena sayatan dari kaca-kaca yang pecah. Sedih sekali. Oke, kita next ke permainan terakhir, yaitu permainan ke-6. Permainan ke-6 ini aku nggak tahu sih ini di Jepang ini nama gamenya apa. Katanya sih kepala gurita, cuma aku nggak ngerti. Cuman kalau di Indonesia ya, kalau udah aku lihat dari cara mainnya itu tuh mirip galaxing campur bentengan. Jadi gimana caranya kita nyentuh benteng temennya, tapi dengan cara ya kayak galaxing gitu loh, kayak mau nggak mau kita harus melewati teman kita sendiri nih. Cuman kalau di film ini kan lebih sadis aja, cara melewatinya bunuh gitu biar cepet gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau menurut aku di Indonesia tuh mirip permainan bentengan, karena kita harus nyampe ke benteng teman kita tanpa kita sendiri harus tersentuh atau kita dibunuh gitu. Dan di permainan terakhir ini sih menurut aku yang capek banget, karena udah ngelihat banyak kematian, terus harus ya mau nggak mau harus tersisa satu yang menang. Dan ya susah juga sih ya, kalau gitu kan ya mati-mati juga, yang menang cuma satu dari 456 peserta, yang menang cuma satu. Iya sih, memang dia dapetin 45,6 juta won. Kalau di Indonesia itu udah setara 550 miliar rupiah. Itu duit semua, oh my god. Tapi ya gitu, menurut aku sih ya permainan ini ada gila juga sih. Kalau kalau misalkan di filmnya itu dikatakan orang-orang elit itu pasti bosen dengan kekayaan, sehingga mereka ingin mengeluarkan kekayaan itu dengan cara judi. Nah, masalah di sini adalah judi manusia. Kalau kita pernah dengar yang namanya pacuan kuda, nah ini mereka tuh jadi kudanya. Jadi mereka tuh kayak naruh taruhan nih, nomor kosong ini nih, gue yakin sampai akhir nih gini-gini. Nah itu tuh judinya mereka tuh kayak gitu, pakai manusia asli bro. Jadi untuk teman-teman yang merasa kekurangan uang, ayolah kita menjalani kehidupan yang normal saja dan secara halal aja ya guys. Nggak usah pakai cara game-game kayak gitu, serem ya guys ya. Mau mati kalian. Ya daripada, nah soalnya di sini di film ini adalah yang mati itu nggak dikembalikan ke keluarganya, tapi memang dibakar. Ya kan jadinya gimana ya? Keluarga itu nggak tahu dia pergi, terus juga dia nggak balik-balik lagi, alias emang udah mati dan nggak ditemukan jasadnya. What? Itu sih sedihnya di situ sih, karena menurut aku ya keluarga kita jadi nggak tahu kematian kita, nggak bisa mengenang kita juga, karena ya kitanya juga nggak jelas ada di mana, karena udah dibakar hidup itu. Jadi bukan dibakar hidup itu, dibakar setelah mati. Jadi ya gitu dah. Jadi ya sekian pembahasan kita tentang game dari Squid Game. Ya banyak banget memang yang suka banget sama permainan ini, dan aku mencoba untuk menjelaskan game-gamenya aja tapi nggak alur ceritanya ya guys. Jadi kalian harus tetap nonton filmnya karena memang seru banget, dan kalian pasti dapat deh rasa deg-degannya gitu. Dan aku sih jujur ya sangat suka dengan permainan juga, kayak dapat banget deh gernya gitu, dan sialannya juga dapat. Jadi ya congrats untuk Squid Game. Kalau ada yang bilang praget apa, ya udahlah ya, namanya juga film. Ya aku nggak ikut campur, pokoknya aku udah bahas. Dan see you di next video. Bye bye.